Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Praktikum Mediasi Hukum Keluarga dengan dosen pengampu Ibu Zufriani. Saya di sini Suhaibatul Asri sebagai mediator. Saya Natia Rizkia sebagai penggugat. Saya Wiwin Bumulo sebagai tergugat. Dengan kasus pembagian harta waris. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Ibu, saya terlambat. Tadi ada sedikit kendala di jalan. Bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu, sehat? Izin ikut ya saya Ibu. Sudah lama? Baru juga. Baik, langsung saja kita mulai. Ibu penggugat dan juga saudari tergugat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Natia, selamat siang Ibu Wiwin. Perkenalkan, nama saya Suhaibatul Asri. Saya mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk menangani dan mencari solusi damai dalam perkara gugatan waris antara saudari penggugat dan juga saudari tergugat. Nah, tujuan dari mediasi ini yaitu untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak secara sukarela, secara musyawarah, dan juga proses mediasi ini bersifat rahasia, netral, dan tidak memihak siapapun. Saya di sini hanya bertugas memfasilitasi komunikasi dan membantu Ibu Natia dan juga Ibu Wiwin untuk menemukan jalan keluar terbaik. Bagaimana Ibu Wiwin? Apakah bersedia melanjutkan mediasi ini? Bersedia. Bagaimana dengan Ibu Natia? Saya bersedia juga. Oke, baik. Sekarang mungkin saya ingin meminta penggugat untuk menyampaikan duduk perkaranya dari sudut pandang Ibu Natia. Bagaimana Ibu Natia? Begini Bu, orang tua saya kan meninggal. Kemudian orang tua saya ini meninggalkan harta waris dalam bentuk sawah di desa Kotoiman. Kemudian ada juga tanah, kemudian rumah di atasnya di desa Kotoiman juga nih Bu. Kemudian setelah orang tua saya meninggal, saya tinggal di rumah itu. Nah, saudara saya nih Bu, dia mengusir saya dari rumah itu. Bayangkan nih Bu, saya baru selesai sholat maghrib, barang-barang saya dikeluarkan oleh kakak saya karena saya diusir dari rumah itu. Saya merasa saya tidak dihargai sebagai saudara Bu. Coba bayangkan kakak yang seharusnya melindungi adiknya, saya diusir dari rumah Bu. Sebelumnya saya turut prihatin dengan apa yang telah dialami oleh Ibu Natia. Di sini sebagai mediator saya juga merasakan apa yang Ibu Natia rasakan. Nah, bagaimana pandangan Ibu Natia sendiri setelah diperlakukan oleh kakak sendiri seperti itu? Ya tentu saja saya tidak terima Bu. Harta itu kan harta waris. Nggak semua harta waris itu harus didapatkan oleh kakak saya. Tentu ada bagian saya di dalam sana. Bagaimana dengan saudari tergugat? Dengan apa yang telah saya dengarkan dari saudari tergugat, untuk saudari tergugat saya berikan kesempatan untuk menyampaikan sudut pandang perkara dari saudari tergugat. Silakan Ibu Wiwin. Baik. Kenapa saya berhak menerima harta tersebut Bu? Karena saya itu anak pertama Bu. Dan juga selama orang tua saya sakit, saya yang menafkahi orang tua saya Bu. Itu aja ya Bu. Apakah benar begitu saudari Natia? Benar Bu, cuma walaupun kakak saya ini yang menafkahi orang tua saya, tapi saya yang mengurus. Ketika orang tua saya sakit itu saya yang mengurus. Bahkan ketika orang tua saya meninggal, kakak saya itu tidak datang Bu. Dia tidak datang ketika pemakaman orang tua saya. Saya tentu sebagai adik merasa sedih. Mengapa kakak saya bersikap seperti itu Bu? Apakah benar begitu saudari tergugat? Benar saya tidak datang Bu. Tapi saya mempunyai alasan akan hal tidak kedatangan saya itu Bu. Karena saya itu kerja Bu, dan juga untuk pembayaran pemakaman orang tua saya. Itu saya yang bayar semua Bu. Dan saudari harus tahu ya saudari ya. Saudari kira biaya pemakaman orang tua itu
dibacakan. Bukankah begitu penggugat? Bagaimana dengan tergugat? Apakah bersedia melanjutkan mediasi ini dengan tenang? Bersedia. Baik, terima kasih kesediaannya kepada Ibu Win yang telah bersedia melanjutkan mediasi ini secara tenang dan damai. Kita ulangi lagi. Bagaimana pembelaan dari saudari tergugat mengenai pendapat dari saudari penggugat? Silakan Bu Win. Benar, saya tidak hadir pada waktu pemakaman orang tua saya, Bu. Tapi saya tidak terima apa yang dikatakan saudari saya, Bu. Saya merasa terzolimi loh. Padahal saya kerja mati-matian di perantauan untuk membiayai pemakaman orang tua saya yang ya itu bisa dikatakan cukup mahal ya. Saja, Bu. Oke, baik. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak penggugat dan juga tergugat, saya di sini sudah menyimpulkan beberapa poin penting dari permasalahan waris ya, dari Bapak Anwar dan juga Ibu Rosita, benar? Benar. Nah, di sini Ibu Nadia dan Ibu Wiwin memiliki perselisihan tentang pembagian harta warisan tersebut, di mana Ibu Wiwin ingin semua hartanya dikuasai oleh Ibu Wiwin sendiri, sedangkan Ibu Nadia menuntut hak yang bagiannya dari Ibu Wiwin. Saran saya, Ibu Wiwin, kita kan di sini mencari jalan keluar ya, Ibu Wiwin ya. Apakah tidak terpikir oleh Ibu Wiwin? Apakah Ibu Wiwin tidak merasa kasihan dengan adik semata wayang yang dimana hanya beliaulah yang Ibu Wiwin miliki setelah orang tua tiada? Coba saya ingin mendengar dari lubuk hati Ibu Wiwin yang paling terdalam. Sejujurnya saya kasihan ya. Tapi saya itu tidak menerima saudari saya ini ingin dibagi setengah-setengahnya, sedangkan saya yang paling banyak membantu orang tua saya selama ini, Bu. Baik, jika saudari Wiwin tidak menerima saran dari saya untuk membagi dua secara adil harta warisan tersebut, maka saat ini saudari Nadia ingin meminta keikhlasan saja. Tidak bisa. Begini saja, Bu. Kalau memang kakak saya ini tidak mau membagi harta itu secara fisik, berikan saja bagian saya dalam bentuk uang. Silakan kuasai fisik harta warisan itu untuk kakak saya saja. Dalam bentuk uang saja diberikan kepada saya. Hartanya silakan ya. Dari saudari penggugat ingin bahwa jika saudari Wiwin ingin memiliki harta itu sepenuhnya, maka keluarkan hak dari saudari Nadia berbentuk uang. Itu permintaan dari saudari penggugat. Bagaimana Ibu Wiwin? Apakah bisa diterima saran dari adik Ibu Wiwin ini? Baik, Bu, saya setuju apa yang dikatakan saudari saya. Baik, sepertinya kita sudah hampir menuju titik terang ya saudari penggugat dan juga tergugat. Karena saya melihat sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, saran saya untuk selanjutnya kita akan menunjuk menilai independen untuk menilai aset waris berupa tanah, rumah, serta tanah sawah agar saudari Wiwin tahu berapa nominal yang dikeluarkan untuk saudari Nadia. Baik, karena sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk saudari penggugat, apakah sudah bersedia untuk mencabut tuntutan terhadap saudari Wiwin? Saya bersedia, Bu. Kalau kakak saya itu mau menjamin tidak akan memindahkan harta tersebut selama proses pembagian waris itu berlangsung. Bagaimana saudari Wiwin? Baik, saya menerima apa yang dikatakan adik saya, Bu. Terkait harta yang tidak dibagikan ke orang lain tersebut. Oke, tampaknya kita sudah mencapai beberapa poin penting dari kesepakatan kita. Yang pertama, kita sepakat untuk menunjuk penilai independen untuk menilai aset waris berupa tanah dan rumah serta tanah sawah dengan ketentuan tanah 39 meter kuadrat di Desa Koto Iman, berdiri bangunan rumah permanen di atasnya. Betul saudari Nadia? Betul saudari Wiwin? Betul. Lalu juga ada sawah 240 meter kuadrat di Koto Iman. Nah, selanjutnya pembagian waris akan dilakukan sesuai dengan hukum waris Islam dengan bagian sama rata untuk Ibu
juga Ibu Natia. Dan yang ketiga, Ibu Natia dan Ibu Wiwin. Dan yang ketiga, Ibu Natia bersedia mencabut tuntutan atas Ibu Wiwin dengan syarat Ibu Wiwin tidak memindahkan hak tanahnya sebelum keputusan ini berlangsung. Lalu, apakah poin-poin penting ini sesuai dengan pemahaman Ibu Natia dan Ibu Wiwin? Sesuai. Oke. Baik, selanjutnya kita akan merumuskan kesepakatan ini secara tertulis. Kita akan mencantumkan langkah-langkah selanjutnya, termasuk menunjuk penilai dan jadwal pertemuan berikutnya dalam jangka waktu 3 hari ke depan. Bisa dimengerti saudari tergugat dan penggugat? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Natia? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu Wiwin? Alhamdulillah sehat saja. Alhamdulillah. Nah, jadwal kita hari ini adalah pembacaan hasil laporan mediasi untuk saudara penggugat dan tergugat. Harap didengarkan secara seksama. Baik, saya langsung bacakan saudari Wiwin. Laporan hasil mediasi perkara nomor 68/8/2025/PA Sungai Penuh yang bertanda tangan di bawah ini saya sendiri, Dr. Suhaibatul Asri, MHI CPM, yang ditunjuk oleh Hakim Tunggal pada tanggal 17 April 2025 sebagai mediator non-hakim dalam perkara nomor 109 dari PDT-G/2025 dari Pengadilan Agama Sungai Penuh yang diajukan oleh Natia Rizkia binti Anwar Karim dengan NIK 15013088894003, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di RT 005 Desa Koto Iman, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sebagai penggugat, melawan saudari Wiwin Bumulo binti Anwar Karim dengan NIK 1501029212460001, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di RT 01 Desa Bandar Sedap, Kecamatan Sulat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sebagai tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini dilaporkan hasil pelaksanaan mediasi sebagai berikut. Bahwa mediasi ini telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 22 Maret 2025 di ruang mediasi Pengadilan Agama Sungai Penuh yang dihadiri oleh kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai. Bahwa kedua belah pihak sepakat mencabut perkaranya dan menyatakan perkara telah selesai. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan sesuai dengan pasal 27 Perma nomor 1 tahun 2016. Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan Hakim Tunggal dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Sungai Penuh 22 April 2025. Bagaimana saudari penggugat? Bagaimana saudari tergugat? Setelah saya bacakan hasil laporan mediasi tadi, silakan saudari Natia untuk menandatangani surat kesepakatan damai. Silakan saudari Wiwin. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada saudari Wiwin sebagai tergugat yang telah memenuhi panggilan kami, dan juga terima kasih kepada Ibu Natia yang telah mau berdamai, dan juga Ibu Wiwin, Ibu Natia. Saya harap dengan adanya mediasi ini kekeluargaan Ibu Wiwin dan Ibu Natia tidak terputus. Terima kasih Ibu Natia. Terima kasih Ibu Wiwin.